Coba kalian perhatikan fenomena dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Aliran air kotor lebih lambat dibanding dengan aliran air jernih. Aliran darah akan terambat di dalam darah yang kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Berikut ini kita akan membahas tentang viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mengikuti pembahasan ini: menerapkan hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari dan merancang serta melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida berikut presentasi dan pemanfaatannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran berikut ini. Kita lihat tentang viskositas. Viskositas atau kekentalan. Kecepatan aliran fluida kental dalam pipa tidak sama di seluruh bagian atau seluruh penampang lintang. Kalian perhatikan aliran dari sebuah fluida pada pipa. Nah, di sini terdapat kecepatan yang berbeda-beda. Bagian yang melekat pada dinding pipa kecepatannya sama dengan 0. Bagian paling tengah dari dinding pipa kecepatannya maksimum. Kekentalan atau viskositas yang dimiliki fluida ini dapat menghambat gerak fluida. Gaya hambat yang dialami ini dinamakan gaya viskositas atau yang disingkat Fv. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Stokes. Menurut John Stokes, lapisan-lapisan fluida dipandang sebagai keping-keping seperti gambar berikut ini. Nah, dari kepingan-kepingan ini kalian bisa perhatikan ada kepingan yang bergerak dan ada kepingan yang diam. Nah, jarak antara kepingan yang bergerak dengan kepingan yang diam kita sebut saja misalkan Y. Nah, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu dalam fluida kental, maka gerak benda tersebut akan mengalami gaya viskositas yang besarnya sebanding dengan luas penampang keping. Luas penampang keping bergerak dan berbanding terbalik dengan jarak antara keping bergerak dan keping diam. Nah, ini merupakan pernyataan dari hukum Stokes. Secara matematis, pernyataan hukum Stokes ini bisa dituliskan Fv sama dengan eta dikalikan A kali V per Y. Nah, di mana A per Y atau perbandingan antara luas penampang keping dengan jarak antara keping diam dan keping bergerak ini adalah sama dengan K, suatu konstanta, di mana konstanta K ini tergantung pada bentuk geometris benda. Nah, untuk benda yang berbentuk bola, K-nya ini besarnya sama dengan 6V kali R, di mana R di sini adalah jari-jari. Nah, dengan demikian gaya Stokes-nya bisa kita tulis Fv sama dengan eta kali 6 kali V kali R kali V.
Selanjutnya kita lihat kecepatan terminal. Jika sebuah benda, misalkan kelereng, dicatuhkan ke dalam fluida kental, seperti ini contohnya, maka pada benda atau kelereng tersebut akan mengalami gaya sebagai berikut. Ada gaya berat dari benda itu sendiri, yaitu W, arahnya ke bawah, dan ada gaya ke atas dari fluida, yaitu FA, dan juga ada gaya Stokes, yaitu gaya hambatnya, yaitu FV. Jadi ada 3 gaya, FV yang arahnya ke atas, yang menghambat gerak dari benda, kemudian ada gaya berat, dan ada gaya ke atas yang mendorong benda tersebut. Nah, karena benda atau kelereng bergerak dengan laju konstan, maka di sini berlaku FA ditambah dengan FV sama dengan W. Gaya ke atas ditambah dengan gaya Stokes sama dengan berat dari benda. Di mana gaya ke atas itu kita tahu adalah V benda dikali rho fluida dikali G. Ditambah dengan gaya Stokesnya 6V eta kali R kali V. Kenapa 6V eta kali R kali V? Karena bendanya berbentuk bola. Karena bendanya berbentuk bola. Sama dengan MG, maaf. Sama dengan MG. Jadi saya ulangi. V benda kali rho F kali G ini merupakan gaya ke atas, ditambah dengan 6V kali rho kali R kali V adalah gaya Stokes, yaitu gaya hambat, dan sama dengan MG, atau sama dengan V benda kali rho fluida kali G ditambah dengan 6V eta kali R kali V. M nya kita ganti dengan rho benda dikali volume benda dikalikan G, sehingga kita dapatkan 6V kali eta kali R kali V sama dengan rho benda kali V benda kali G dikurang rho benda kali rho fluida kali G. Jadi 6V dikalikan eta kali R kali V sama dengan rho kali volume benda dikalikan massa jenis benda dikurang massa jenis fluida. Sehingga kita bisa atau kita mendapatkan rumus dari kecepatan terminal tersebut sama dengan G kali VB kali rho benda kali rho fluida dibagi dengan 6V eta dikalikan dengan R. Dimana di sini bahwa V itu adalah kecepatan terminal dalam meter per second, R adalah jari-jari benda dalam meter, kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, eta adalah koefisien viskositas dalam Newton second per meter kuadrat, dan rho B adalah massa jenis benda serta rho F adalah massa jenis fluida. Nah, untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, volumenya adalah VB sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Sehingga bisa kita tulis kecepatan terminal atau V sama dengan G dikalikan 4/3 VR pangkat 3 kali rho B dikalikan rho F dibagi dengan 6V eta kali R. Sehingga bisa kita ringkas atau bisa kita sederhanakan bahwa kecepatan terminal sama dengan 2/9 kali R kuadrat kali G per eta dikalikan rho benda dikurang rho fluida. Itu adalah rumus dari kecepatan terminal dari suatu benda yang bergerak dalam fluida yang kental atau fluida yang memiliki viskositas. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab fenomena yang dikemukakan di awal tadi.
viskositas dari suatu fluida menyebabkan gaya hambat pada gerak fluida, sehingga menyebabkan aliran air selokan yang pekat lebih lambat dibanding dengan aliran air yang jernih, atau partikel-partikel darah akan lambat mengalir di dalam darah yang kental. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal. Nah, di mana ketiganya ini saling berkaitan. Yang pertama, sebutir tetesan air hujan yang berdiameter 0,4 mm jatuh di udara dengan massa jenis 1,3 kg per meter kubik. Jika koefisien viskositas udara 1,8 kali 10 pangkat min 5 Newton second per meter persegi, massa jenis tetesan hujan 1000 kg per meter persegi, kilogram per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan terminal sebutir tetesan air hujan tersebut. Nah, di situ yang diketahui diameter dari tetesan air hujan 0,4 mm, sehingga R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya, massa jenis massa jenis fluida sama dengan 1,3 kali 10 pangkat adalah 1,3 ya, 1,3 kg per meter kubik. Jadi tidak ada 10-nya, nanti bisa diralat ya. Kemudian eta-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 Newton second per meter kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, kecepatan terminal terjadi saat gaya-gaya benda dalam keseimbangan. Karena bendanya dalam keseimbangan, maka di sini berlaku GLB. Nah, di sini gaya-gaya yang bekerja pada tetesan air hujan ini adalah gaya berat, kemudian ada ke atas adalah gaya ke atas, kemudian ada gaya viskositas ya. Ada berat benda, ada gaya viskositas, Fv itu ada gaya ke atas. Ya, jadi W-nya sama dengan FA ditambah dengan Fs. Nah, kenapa W sama dengan FA tambah Fs? Nah, karena tadi pada ketika terjadi kecepatan terminal, di sini gaya-gayanya dalam keseimbangan ya, sehingga gaya ke atas atau gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas. Gaya ke bawah ini adalah berat benda, gaya ke atasnya ini adalah gaya angkat dari fluida ditambah dengan gaya viskositas Fs atau Fv ya. Kita tulis saja Fs. Nah, sehingga di sini bisa kita uraikan rumusnya bahwa W itu adalah mg sama dengan Fa rho kali V fluida kali G ditambah dengan gaya viskositasnya, gaya hambat dari fluida 6V kali eta kali R kali V ya. Nah, kita uraikan lagi, M-nya menjadi rho kali V A dikalikan G, rho kali VG V kali rho G kali G ditambah dengan 6V eta kali R kali V ya, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 6V kali eta kali RV sama dengan rho kali VA kali G min rho kali VF kali G ya, sehingga 6V eta RV sama dengan V kali G
dikali rho B min rho F. Nah, rho A itu maksudnya adalah rho air hujan, rho B pun rho air hujan ya. Jadi maksudnya rho B di situ adalah rho A. Sehingga kita dapatkan 6V eta kali R kali V sama dengan 4/3 VR pangkat 3 kali G kali rho benda min rho F, di mana rho benda itu adalah rho air hujan ya. Rho benda itu adalah rho air hujan. Nah, sehingga kita dapatkan rumus bahwa V sama dengan 2/9 kali rho kuadrat kali G per eta sama dengan rho B min rho F ya. Jadi langsung saja kalian tuliskan rumusnya untuk menentukan kecepatan terminal sama dengan V sama dengan 2/9 rho kuadrat kali G per eta dibagi dengan rho B min rho F dikalikan rho B min rho F. Saya ulangi lagi, untuk menentukan kecepatan terminal langsung saja kalian gunakan tanpa harus menguraikan lagi, langsung kalian gunakan rumus ini. V sama dengan 2/9 rho kuadrat kali G per eta dikalikan rho B min rho F, di mana rho B di situ adalah massa jenis dari air hujan, rho F massa jenis dari udara, dari fluidanya, karena air hujannya ini bergerak di udara ya. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya, 2/9 kali R nya 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan ya, dikali 10 dibagi eta nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 1000 dikurang 1,3, sehingga kita dapatkan bahwa kecepatan terminalnya adalah 0,25 meter per second ya. Jadi saya ulangi lagi, kalian langsung saja gunakan rumus kecepatan terminalnya tanpa harus menguraikan ya, karena uraiannya sebelumnya sudah kita laksanakan. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah bola baja yang berjari-jari 1,5 mm, massa jenisnya 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dijatuhkan ke dalam gliserin yang massa jenisnya 1,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sesaat bola telah mencapai kecepatan maksimum, jarak yang ditempuh 20 cm dalam waktu 2 second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan koefisien viskositas gliserin tersebut. Nah, kita lihat apa yang diketahui di sana. Jari-jari 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jari-jari ini adalah jari-jari bola baja ya. Kemudian rho dari bola baja tersebut 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sedangkan rho dari fluida, di mana dalam hal ini fluidanya adalah gliserin ya, sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan S 0,2 meter ya, itu jarak tempuh dalam waktu 2 second. T nya adalah 2 second. Nah, G nya 10 meter per second kuadrat. Nah, kalian diminta untuk menentukan koefisien viskositas gliserin ya. Nah, di sini kalian bisa menentukan kecepatan ya. Kecepatan bisa kalian gunakan rumus GLB, S sama dengan V kali T, sehingga V nya adalah 0,1 meter per second ya. V sama dengan 0,2 dibagi 2 ya, 0,1 meter per second. Nah, sedangkan koefisien viskositas gliserin dapat dihitung dengan menggunakan rumus kecepatan terminal. V sama dengan 2/9 R kuadrat kali G per eta dikalikan
rho B dikurang rho F. V-nya 0,1 sama dengan 2/9 dikali rho-nya, dikali R-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikalikan 10 dibagi eta dikalikan rho baja tadi 8 kali 10 pangkat 3 dikurang 1,3 kali 10 pangkat 3 massa jenis dari gliserin. Nah, sehingga kalian dapatkan di sini bahwa koefisien viskositas gliserin adalah 0,335 Newton second per meter kuadrat. Nah, untuk selanjutnya ada soal-soal yang harus kalian kerjakan sebagai sarana latihan kalian. Yang pertama, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 Newton second per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Nah, gesekan berarti gaya viskositas. Yang nomor 2, sebuah gotri yang berjari-jari 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter terjatuh ke dalam oli yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositasnya 110 kali 10 pangkat min 3 Newton second per meter kuadrat. Jika massa jenis gotri 2700 kg per meter kubik, tentukan kecepatan terbesar yang dapat dicapai gotri dalam fluida tersebut. Ya, jadi ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, demikian penjelasan tentang viskositas hukum Stokes dengan kecepatan terminal ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan rumus-rumusnya dalam memecahkan soal-soal dan juga bisa mengaplikasi konsep dari apa yang sudah kita bahas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.